Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah dalam kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-97 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang keagungan Ka'bah, keagungan Baitullah. Di dalam ayat yang akan kita bahaskan ini disebutkan tentang keagungan Ka'bah dapat diketahui melalui maqam Ibrahim, yaitu jejak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di dekat Ka'bah. Kemudian juga dapat dilihat keagungan Baitullah itu melalui barang siapa yang masuk ke rumah Allah itu akan merasa aman. Kemudian yang ketiga dapat juga dilihat keagungan Baitullah itu, keagungan Ka'bah itu melalui syiar ibadah haji, yang mana ibadah haji ini setiap tahun dilaksanakan di tanah suci dan jutaan umat Islam berkumpul di sana. Nah, melalui tiga perkara ini nampaklah keagungan Ka'bah, keagungan Baitullah. Nah, kaitan dengan ayat yang sebelumnya adalah telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Ka'bah atau Baitullah itu ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah, meninggikan Baitullah. Kemudian di antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat haji. Nah, barang siapa yang memang betul beriman kepada Allah dan beragama Islam, agama Islam adalah agama para nabi, maka berhajilah, tunaikanlah ibadah haji. Karena apabila mengaku sebagai pengikut para nabi beragama Islam, apabila Nabi Ibrahim dahulu telah menampakkan manasik haji, yaitu ibadah-ibadah haji, dan diteruskan oleh Rasulullah. Kemudian dalam ayat sebelum ini Allah memerintahkan orang-orang Yahudi yang tidak juga mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad supaya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu seorang yang lurus dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Nah, di antara bukti mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah menunaikan ibadah haji. Tapi buktinya sampai hari ini orang-orang Yahudi tak ada menunaikan ibadah haji. Sementara dahulu Nabi Ibrahim menunaikan ibadah haji.
Bahkan Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyeru sekalian manusia untuk menunaikan ibadah haji. Wa adzim finnas bil hajj. Wahai Ibrahim, seru manusia semuanya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, jadi syariat Nabi Ibrahim dahulu adalah menunaikan ibadah haji dan dikekalkan, dijaga, dipelihara, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ayat ini pula semakin mengokohkan lagi tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang meneruskan syariat Nabi Ibrahim. Semakin nampaklah kebohongan orang-orang Yahudi itu. Sebenarnya orang Yahudi bukan tidak tahu perkara ini, tahu perkara ini sebenarnya, tetapi mereka itu dengki kepada kebenaran. Kedengkian itu adalah disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Jadi ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Lebih khusus menerangkan tentang keagungan Ka'bah atau Baitullah sebagai yang dahulu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Lebih tepatnya bukan didirikan ya, tetapi ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Karena Ka'bah itu sudah ada pada masa dahulu. Sebelum Nabi Ibrahim sudah ada, tetapi dia hanya baru berupa tapak, berupa fondasi saja. Kemudian Nabi Ibrahim lah yang meninggikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, fihi, padanya, nya di sini adalah Baitullah, Ka'bah. Jadi pada Ka'bah itu atau pada Baitullah itu ayatum bayyinat, tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda kekuasaan Allah yang menampak keagungannya, yang menampakkan keagungan Baitullah itu dengan terang dan jelas. Apa di antaranya? Di antaranya pertama maqamu Ibrahim, yaitu adanya maqam Ibrahim. Yang kedua, waman dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasuki Baitullah itu maka ia pun menjadi aman, mendapatkan rasa aman. Walillahi 'alan nas, dan yang ketiga yang menampakkan keagungan Baitullah adalah tempat yang dituju oleh jemaah haji ketika menunaikan ibadah haji yang diwajibkan bagi manusia. Walillah, dan bagi Allah, 'alan nas, ke atas manusia, hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi, barang siapa yang punya kesanggupan untuk melakukan perjalanan kepadanya, sabila, jalan, melakukan perjalanan kepadanya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, maknanya mengingkari kewajiban ibadah haji tersebut, fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Maknanya Allah tidak memerlukan sesuatu apapun, anil alamin, dari semesta alam. Kita ulang dari awal ayat. Padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, yaitu maqam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya maka ia akan merasa aman. Dan bagi Allah ke atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Jadi dari ayat ini nampaklah jelas bahwa ayat ini menerangkan tentang keagungan Ka'bah, yaitu keagungan Baitullah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya dengan penjelasan-penjelasan yang panjang
Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan kandungan ayat. Maka apabila kita dapat kandungan ayat, mudah-mudahan kandungan ayat itu akan bisa menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita, khususnya bagi sesiapa yang ingin pergi naik haji, atau kalau belum lagi dapat kesempatan sekarang, nah paling tidak sudah mengetahui tentang Baitullah, tentang Ka'bah yang akan dikunjungi itu melalui ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu kitab suci Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah lebih terperinci mengatakan tentang keagungan Ka'bah. Sebelum ini telah diterangkan bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah Allah yang pertama kali atau yang mula-mula diletakkan sebagai tempat ibadah di muka bumi. Kemudian Allah terangkan pula Ka'bah itu adalah sebagai tempat yang diberkahi. Kemudian juga Allah menerangkan Ka'bah itu adalah sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, karena Ka'bah itu menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi adalah melalui ibadah haji, lebih khusus lagi adalah melalui tawaf. Nah, tawaf, ibadah haji, kemudian tanda kekuasaan Allah dengan meletakkan rumahnya di muka bumi, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang mengatur alam semesta ini. Nah, di saat seseorang itu mengetahui di sana ada yang mengatur alam semesta, kemudian dia tunduk dan patuh kepada yang mengatur alam semesta, maka terpeliharalah ia dari kesesatan. Itulah dia petunjuk yang menghantarkan ke tujuan. Nah, lebih lanjut sekarang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rumahnya itu, yaitu keistimewaan yang ada di rumahnya itu. Maka Allah menyebutkan fihi, padanya, pada Ka'bah itu, pada Baitullah itu, pada rumah Allah itu. Kalau disebut Ka'bah bermakna nama kepada rumah Allah, Ka'bah. Kalau disebut Baitullah, rumah Allah, yang dimasukkan adalah Ka'bah itu juga rumah Allah. Fihi, padanya, pada Ka'bah itu, ayatun, ayat maknanya alamat, alamat maknanya tanda-tanda. Ini sudah masuk ke bahasa kita, alamat. Di mana alamat? Nah, di jalan itu, nomor itu, bermakna ada tanda. Kalau kita mau pergi ke rumahnya, minta alamatnya, minta tanda bahwasanya itu adalah rumahnya, maka tandanya disebut nama jalan, disebut nomor, itu namanya alamat. Nah, bahasa Arab alamat, kemudian pindah ke bahasa kita. Ayat maknanya alamat, ayat maknanya tanda-tanda. Ayat bentuk jamak, bayinat, yang jelas. Yang jelas maknanya yang bisa dilihat dengan mudah, yang bisa dilihat dengan sangat, tak perlu kita berfikir dalam-dalam atau susah-susah. Tanda kekuatan Allah atau tanda keagungan Ka'bah terlihat jelas dan mudah sekali untuk mengetahuinya. Pertama melalui makam Ibrahim. Kalau kita pergi ke Ka'bah, makam Ibrahim itu sudah diletakkan dalam satu kotak. Kemudian ada kaca yang bisa kita lihat dari luar. Oh, itu dia makam Ibrahim. Jadi nampak jelas, mudah untuk mengetahui tanda kekuasaan Allah. Apa yang ada di sebalik makam Ibrahim ini sehingga disebut sebagai tanda kekuasaan Allah yang menampakkan keagungan Ka'bah, nanti kita akan sebut. Apalagi tanda kekuasaan Allah atau tanda keagungan Ka'bah yang jelas. Siapa yang masuk ke Ka'bah aman, ada rasa aman. Siapa yang punya pengalaman akan lebih mudah mengetahui perkara ini. Memang rasa aman sekali, tenang apabila masuk ke rumah Allah. Kemudian yang ketiga, tanda yang jelas lagi adalah setiap tahun kita lihat jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul beramai-ramai di Baitullah, di rumah Allah. Itu adalah tanda kekuasaan Allah, sekaligus tanda keagungan Ka'bah yang jelas, yang mudah untuk difahami. Inilah dia yang ingin diterangkan oleh ayat ini,
yaitu lebih khusus tentang keagungan Ka'bah. Kalau tidak juga nampak keagungan Ka'bah, sudah sedemikian jelas Allah menerangkannya, maka bukan mata yang di kepala itu yang buta sebenarnya, tetapi yang buta adalah mata yang ada di dalam hati. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta adalah mata yang ada di dalam hati. Kalau mata dalam hati buta, maka tak ada yang nampak. Tapi kalau mata yang di kepala buta, masih banyak yang nampak. Perkara yang tersembunyi pun bisa nampak. Dan pandangan mata hati lebih tajam dari pandangan mata kepala. Maka Rasulullah ada bersabda, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang-orang beriman. Fa innahu yanzuru binuri qalbi, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya hatinya. Maka mudah-mudahan dengan ayat ini kita akan melihat bukan hanya dengan mata kepala kita, tetapi juga dengan mata hati kita. Allah menyebutkan keistimewaan pertama dari Ka'bah sehingga menampakkan keagungannya adalah maqam Ibrahim. Dahulu telah kita terangkan ketika kita menjelaskan ayat di surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang maqam Ibrahim, bahwasanya makam Ibrahim itu, jangan fahami makam itu kuburan, makam Ibrahim kuburan Nabi Ibrahim, tidak. Karena kata makam ini kita pakai juga makam, taman makam pahlawan. Nah, yang difahami adalah kuburan para pahlawan. Jangan seperti itu pula memahami perkataan makam di dalam ayat ini. Makam maknanya tempat berdiri, dari kata qama yaqumu makam. Qama yaqumu berdiri, makam tempat berdiri. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika dahulu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah dengan keasyikan, dengan kekhusyuan, dengan kesungguhan, dengan penuh keyakinan. Karena apabila Allah memerintah, maka suka sekali diperintah oleh Allah. Nah, tanda kesukaannya Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Sudah tinggi, sudah setinggi badan, setinggi tubuh. Tapi Nabi Ibrahim tak cukup dengan meninggikan Ka'bah setinggi tubuh. Karena apabila sudah asyik, maka ingin lebih lagi. Apabila kita asyik belajar ini, asyik, suka, khusyuk belajar ini sampai pukul 10, tapi karena asyik ingin lebih dari pukul 10. Nah, itu tanda keasyikan. Begitu juga Nabi Ibrahim asyik meninggikan Ka'bah. Sudah tinggi, sebenarnya seberapa tinggi pun sudah memenuhi perintah Allah. Setinggi lutut, setinggi bahu, itu sudah mencukupi. Tapi karena ingin berterusan menjalankan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim meninggikan lagi. Bagaimana cara meninggikan lebih? Maka diletakkanlah batu di bawah kaki. Diletakkan batu di bawah kaki supaya lebih tinggi. Tambah lagi, karena dia adalah susunan batu-batu. Nah, ketika Nabi Ibrahim menaiki batu tersebut, ada riwayat pertama menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim dan batu itu sekali sama-sama asyik menjalankan perintah Allah, sehingga batu yang keras tadi menjadi lunak, sehingga Nabi Ibrahim pun menjadi terperosok ke dalam batu tersebut. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengangkat kakinya, ada jejak telapak kaki di batu tersebut. Jadi makam Ibrahim itu adalah jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi batu yang keras menjadi lunak karena sama-sama asyik menjalankan perintah Allah. Ada lagi riwayat yang kedua, yaitu mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim sendiri yang mengorek batu itu. Dikorek batu itu jadi berlubang seperti telapak kaki. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ketika berdiri di atas batu tersebut menjadi kokoh berdiri, sehingga lebih asyik, lebih mudah,
lebih sungguh-sungguh untuk menyusun batu meninggikan Ka'bah. Apapun riwayatnya, yang pertama atau yang kedua, yang pasti adalah makam Ibrahim itu, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu, menjadi batu yang menampakkan kesungguhan Nabi Ibrahim dalam meninggikan Ka'bah. Itu dia buktinya. Dan itu difahami semenjak dahulu, turun temurun oleh bangsa Arab, oleh penduduk kota Mekah khususnya. Mereka mengetahui itu adalah makam Ibrahim. Maka ia ada kaitan dengan Ka'bah, ada kaitan dengan Ka'bah. Karena ialah batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Apalagi dahulu pada masa Rasulullah, makam Ibrahim itu dilekatkan betul di Ka'bah itu. Dilekatkan di Ka'bah. Kalau sekarang kan terpisah dari Ka'bah. Nah, yang memisahkannya itu adalah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Mengapa dipisahkan? Sebab di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk salat di sekitar makam Ibrahim. Apabila makam Ibrahim itu lekat ke Ka'bah, maka ramai orang yang dekat Ka'bah itu salat, sehingga mengganggu orang yang tawaf. Maka Umar bin Al-Khattab dengan ijtihad beliau, dipindahkanlah ia jauh dari Ka'bah sedikit supaya tidak mengganggu orang yang tawaf. Jadi makam Ibrahim ada kaitannya juga dengan Ka'bah. Dan apabila makam Ibrahim itu ada sekarang, dan keberadaannya bukan hanya sebagai batu peninggalan begitu saja, tetapi Allah perintahkan pula, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, yaitu jadikanlah tempat di sekitar makam Ibrahim itu, di sekitar batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah itu, sebagai tempat ibadah. Khususnya adalah salat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Karena Rasulullah melakukannya demikian. Apabila Rasulullah telah selesai tawaf 7 putaran, kemudian Rasulullah akan salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Nah, dengan ditetapkannya di sekitar makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, maka nampaklah keagungan Ka'bah. Apabila makam Ibrahim saja agung dengan perintah Allah untuk salat di situ, maka Ka'bah lebih agung lagi, karena makam Ibrahim itu hanyalah sebagai tempat berdiri Nabi Ibrahim dalam meninggikan Ka'bah. Maka Ka'bah menjadi lebih agung lagi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, keistimewaan dari Ka'bah yang tidak dimiliki oleh rumah Allah yang lain. Nah, seperti Masjid Agung An-Nur ni tak memiliki 3 keistimewaan ini. Ada makam Ibrahim di sini? Tak ada makam Ibrahim di sini. Dan yang kedua adalah waman dakhalahu kana amina. Dan barang siapa yang memasuki rumah Allah itu, maka ia akan mendapatkan rasa aman. Waman dakhalahu, barang siapa yang memasukinya. Siapa yang masuknya? Siapa yang masuk adalah siapa yang pergi ke rumah Allah itu. Sekarang rumah Allah itu sudah besar. Itulah yang kita sebut sekarang Masjidil Haram. Masjidil Haram sangat besar sekali. Nah, siapa yang masuk ke Masjidil Haram bermakna telah masuk ke rumah Allah itu, maka ia akan mendapatkan rasa aman. Rasa aman itu di hati. Karena yang merasakan keamanan adalah hati. Meskipun bising, meskipun ribut orang di sekeliling, tapi kalau hati aman. Tapi meskipun tenang saja, tak ada orang, kita sendiri saja, tapi kalau hati gelisah. Jadi rasa aman itu di mana? Di hati. Nah, yang memberikan rasa aman itu adalah Allah. Dan tanda kekuasaan Allah adalah Allah memberikan rasa aman bagi sesiapa yang memasuki rumahnya, Baitullah. Itulah keistimewaan Baitullah, mendapatkan rasa aman. Bahkan apabila kita lihat dalam ayat suci Al-Quran, bahwasanya rasa aman itu memang sudah dari dahulu, dan ini diperakui oleh bangsa Arab turun temurun, bahwasanya kalau ada orang yang susah, gelisah, dia pergi ke rumah Allah itu, dia mendapatkan rasa aman.
Kita pun pada hari ini juga begitu. Ada orang yang punya masalah, nah kemudian pergi umroh lah, nah kemudian dia merasakan aman di rumah Allah. Bermakna betul lah firman Allah ini, wa man dakhalahu kana amina. Ada orang yang pada masa dahulu, ada orang yang akan dibunuh, kemudian dia lari. Apabila dia lari ke Baitullah, maka dia tidak boleh dibunuh di Baitullah. Ditunggu keluar dari situ baru boleh dibunuh. Nah, karena siapa yang membunuh akan dibunuh, akan ditetapkan hukum qisas. Ditunggu dahulu baru. Apa sebab? Sebab Baitullah itu adalah tempat yang telah Allah tetapkan ada keamanan di dalamnya. Bahkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-67 Allah menyebutkan tentang Baitullah. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya kami telah menjadikan Baitullah itu, yaitu Masjidil Haram, kemudian kalau kita luaskan lagi adalah kota Mekah, sebagai haraman amina, sebagai negeri yang aman. Memang Allah sendiri menetapkan aman. Wa yutakhattafun nas min hawlihim. Di luar dari kota Mekah, yutakhattaf, yaitu rampok merampok manusia, curi mencuri, dengki mendengki, bunuh membunuh. Tetapi di kota Mekah tidak boleh. Apalagi apabila berhaji memakai pakaian ihram, mematahkan dahannya pun tak boleh. Kemudian apalagi membunuh hewannya pun tak boleh. Karena Allah menjadikan tempat itu sebagai tempat yang aman. Afa bi ni'matillahi yakfurun, afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka beriman? Tak juga mau beriman dengan terangnya penjelasan dari Allah ini, dan dengan nikmat Allah mereka mengkufurinya. Seperti mereka telah mengetahui nikmat Allah, ibadah haji ini sebagai nikmat Allah, tapi mereka mengkufurinya, mereka tak mau menunaikannya, seperti orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah dahulu. Maka kita jangan sampai pula mengikuti jejak orang-orang Yahudi itu. Apabila memang sudah punya kemampuan untuk pergi ke Baitullah, pergi ke Baitullah. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah ada bersabda, man malaka zadan wa rahilah, barang siapa yang telah memiliki perbekalan cukup dan juga transportasi. Kalau dahulu transportasi mungkin kalau dekat berjalan kaki, kalau jauh sedikit dengan unta atau kuda. Nah, kalau sekarang ini dengan mobil, kendaraan, dengan kapal laut, dengan pesawat, tubalighuhu ila baitillah, yang bisa membawanya ke Baitullah, walam yahujja, kemudian dia tidak menunaikan ibadah haji, tidak mau menjalankan ibadah haji, padahal dia mampu, punya kemampuan. Fala alaihi, maka aku tak peduli kepadanya. Ini sabda Rasul, aku tak peduli padanya. Ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, aku tak peduli dia mati dalam Yahudi kah, dalam keadaan beragama Yahudi, atau dia mati dalam keadaan beragama Nasrani. Kalau tak peduli bermakna dia tidak termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang Yahudi dan orang Nasrani saja yang enggan untuk beribadah haji. Padahal nabi mereka, bahkan mereka berbangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka sebut sebagai Abraham. Mereka berbangga dengan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Maka kita jangan pula seperti mereka. Berusahalah untuk pergi haji. Saya tak mampu, Ustaz. Jangan sebut tak mampu dulu, maka nanti tidak akan pernah mampu. Ada seorang yang penjual sayur mayur saja di pasar pusat sana, tapi karena dia satu hari 1.000, satu hari 1.000, satu hari 1.000, akhirnya sekian tahun jadi mampu dia. Karena sebenarnya
Allah yang memberikan kemampuan, tinggal lagi ada niat atau tidak, ada kesungguhan atau tidak. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasuki rumah Allah itu akan merasa aman, karena memang Allah telah jadikan kota Mekah itu kota yang aman. Dan Allah menjadikan kota Mekah kota yang aman seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ianya adalah sebagai memperkenankan doa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pernah berdoa dahulu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina, ya Allah jadikanlah negeri ini baladan, negeri yang amina, aman. Dalam ayat ini amina, wa man dakhalahu kana amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka Allah jadikanlah kota Mekah itu kota yang aman sampai hari ini, kota yang aman. Mudah-mudahan Allah akan jaga terus keamanan kota Mekah ini hingga hari kiamat. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Quraisy, dalam surah Quraisy ayat yang ketiga dan keempat, "Falyabudu rabb hadzal bait", maka hendaklah menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini, rabb hadzal bait. Kemudian Allah terangkan tentang keistimewaan Baitullah itu melalui firman-Nya di dalam ayat ini sebagai pemilik Baitullah itu, sebagai pemilik Ka'bah itu. Kemudian Allah menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu yang berkaitan dengan kita ini, yaitu yang menghilangkan kelaparan dengan memberikan makanan pada manusia, dan yang menghilangkan ketakutan dengan memberikan keamanan kepada manusia. Siapa yang memberikan keamanan sehingga hilang ketakutan? Yang memberikan keamanan sehingga hilang ketakutan adalah pemilik Baitullah itu. Disebutkan pemilik Baitullah, dihubung kaitkan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Maka nampaklah keagungan Ka'bah, yaitu akan mendapatkan rasa aman ketika memasukinya, memasuki rumah Allah itu. Kemudian bisa dilihat lagi dalam ayat yang lain, orang-orang beriman kemudian dia tidak mengkotori imannya dengan kezaliman, dengan kemusyrikan, maka dia akan mendapatkan rasa aman. Nah, apabila seorang hamba itu pergi ke rumah Allah, ke Ka'bah, membuktikan keimanannya dan tidak mengkotori keimanan dengan kemusyrikan, mentauhidkan Allah dengan sungguh-sungguh di rumah Allah di sana, di depan Ka'bah, maka Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mengkotori keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka lah rasa aman. Jadi rasa aman didapatkan pertama melalui tempat yang memang tempat itu Allah telah tetapkan keamanan. Kemudian yang kedua adalah melalui orang yang masuk ke rumah Allah itu, yaitu orang yang beriman dan tidak mengkotori keimanan mereka dengan kezaliman. Andaikan orang yang masuk ke rumah Allah itu dia tidak beriman atau mengotori dirinya dengan kezaliman, meskipun masuk ke tempat yang aman pun tidak akan aman. Karena ada juga di antara jemaah haji, ngapa saya tetap risau juga nih Ustaz, berhari-hari saya di rumah Allah tuh risau juga. Masalahnya bukan di tempat itu, tempat itu memang tempat yang aman, masalahnya adalah di hati, yang mana hati itu masih belum lagi sempurna keimanannya, atau masih lagi melakukan kezaliman, sehingga ternodalah, terkotorilah keimanan. Berikutnya lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan Ka'bah dengan walillahi 'alan nas, dan bagi Allah ke atas manusia hijjul bait, berhaji ke Baitullah. Jadi di mana letak keistimewaan Baitullah, Ka'bah? Sebagai yang dituju, sebagai tujuan di dalam menunaikan ibadah haji, maka selalu disebut berhaji ke Baitullah. Sebenarnya berhaji itu bukan hanya
di Masjidil Haram saja. Karena ada Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah itu di luar Masjidil Haram. Pergi kita ke padang pasir yang terbuka di Arafat. Nah, di situ kita berdiam sampai terbenam matahari. Tetapi yang menjadi simbol utama adalah Ka'bah, Baitullah, berhaji ke Baitullah. Nah, ayat ini adalah ayat yang menjadi dalil wajibnya ibadah haji. Jadi di mana dia? Di dalam Al-Qur'an dalil kewajiban ibadah haji, ini dia ayat 97 dari surah Ali Imran. Allah menyebutkan walillah, dan bagi Allah, 'alan nas, ke atas manusia, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat ini banyak sekali penekanan. Ada ulama mengatakan 4 penekanan di dalam ayat ini yang menekankan tentang tegasnya kewajiban ibadah haji. Penekanan yang pertama adalah walillah, dan bagi Allah. Wali, lillah, li, lam di sini disebut lamul istihqaq. Lam istihqaq ini lam pemilikan. Bagi Allah maknanya milik Allah. Kalau disebut milik Allah bermakna hak Allah. Nah, ini barang ini milik saya ini. Kalau disebut milik saya bermakna hak saya. Dengan menyebut bagi Allah, milik Allah, bermakna adalah hak Allah. Apabila kaitan dengan ibadah haji, jadi ibadah haji itu adalah hak Allah. Apabila ibadah haji adalah hak Allah, maka kita mesti mengembalikan hak Allah kepada Allah, yaitu dengan cara pergi menunaikan ibadah haji apabila mampu. Kalau tidak juga pergi haji, sementara kita mampu untuk pergi haji, bermakna kita tidak mengembalikan hak Allah kepada Allah. Hak orang tidak kita kembalikan kepada orang tersebut. Itu apa namanya itu? Mencuri namanya itu. Mengambil hak orang lain tidak boleh. Mengembalikan hak orang lain kepada orang tersebut. Nah, Allah memiliki hak. Di antara hak Allah adalah dikunjungi melalui ibadah haji bagi sesiapa yang mampu. Maka dengan kata bagi di sini, bagi Allah, maka di dalamnya ada penekanan. Penekanan yang kedua, dan bagi Allah alan nas, atas manusia. Nah, kata atas ini juga penekanan. Karena kata atas manusia ini bermakna dia adalah suatu kewajiban yang menjadi beban bagi manusia. Atas manusia, beban bagi manusia. Nah, bermakna apabila beban bagi manusia, ia adalah satu kewajiban bagi manusia. Kalau tadi hak Allah yang disebut. Sekarang kewajiban manusia. Sekarang pula manusia pula yang disebut. Jadi dua pihak sekali disebut. Allah yang disembah, hamba manusia yang menyembah. Dengan diulang 2 kali seperti ini menerangkan tentang penegasan. Bermakna kewajiban ibadah haji ini dengan tegas Allah menyebutkannya. Tapi ramai dari umat Islam ini lalai dari menunaikan ibadah haji. Nantilah umur 55 lah pensiun saya, nanti baru saya haji nanti. Tunggulah dulu, saya bangun rumah dulu, saya simpan uang banyak-banyak dulu, barulah saya pergi haji. Ada lagi yang lebih buruk dari itu. Saya pergilah dulu kemana-mana, mau ke Australia saya pergi dulu, ke tembok Cina saya pergi dulu, ke Menara Condong saya pergi dulu. Setelah itu barulah saya pergi. Oh, ini orang yang seperti ini adalah orang yang telah melalaikan kewajiban ibadah haji. Sepatutnya hak Allah itu tunaikan dahulu. Jangan kehendak hawa nafsu itu yang diutamakan lebih dahulu. Tapi alhamdulillah lah, sebahagian dari umat Islam bersegera untuk pergi haji, sehingga kita lihat mudah-mudah lagi dah pergi haji. Mudah-mudah lagi sudah pergi haji, alhamdulillah. Tapi masih ramai juga tak mau pergi haji. Ketika tanya mengapa tak mau pergi haji, beratlah nanti memakai songkok haji itu. Nah, songkok pula yang dipermasalahkan.
kopiah haji yang putih itu. Beratlah kalau sudah ada di depan nama itu haji fulan, tak bisa lagi lah kita melakukan. Allahu Akbar. Orang yang seperti ini adalah orang yang telah lalai atau tertipu dan terpedaya oleh dunia ini. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah atas manusia, hijjul baiti, berhaji al-bait. Al-bait Baitullah. Bermakna ayat ini ketika disebut kata Baitullah di sini menerangkan tentang keistimewaan Baitullah itu sendiri karena ia sebagai tempat yang dituju di dalam ibadah haji. Dan ibadah haji adalah ibadah yang ditetapkan sekali setahun. Setiap tahun ibadah haji dilaksanakan di Baitullah. Tetapi kita pula bagaimana? Maka Rasulullah ditanya, apakah kita ini berhaji setiap tahun ya Rasulullah? Afi kulli am? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Lau qultuha lawajabat. Kalau aku mengatakan ya, maka akan diwajibkanlah setiap tahun. Kemudian Rasulullah pun bersabda bahwasanya innal hajja marrah, sesungguhnya haji itu sekali saja. Faman zada tatawwu, barang siapa yang mau mengulangnya sekali lagi itu hukumnya sunat saja. Jadi haji yang wajib adalah sekali saja, yaitu yang pertama. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa kewajiban haji itu? Man istata'a, bagi siapa yang mampu, ilaihi, kepadanya. Sabil jalan, yaitu yang mampu melakukan perjalanan kepadanya, kepada Baitullah itu. Rasulullah pun ditanya tentang kemampuan. Ma yujibul hajja, ya Rasulullah, apa yang membuat seseorang itu menjadi wajib haji baginya? Maka Rasulullah menyatakan az-zadu war-rahilah, apabila dia cukup bekal, kemudian ada kendaraan, maka dia pergi haji. Bekal yang dimasukkan adalah bekal makanan selama pergi haji, termasuklah juga bekal makanan untuk yang ditinggalkan apabila ia adalah sebagai yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kemudian ditambah lagi oleh para ulama bahwasanya kemampuan juga termasuk kesehatan badan. Apa sebab? Sebab kalau badan tak sehat, maka tak mampu melakukan perjalanan meskipun uangnya cukup, meskipun ada kendaraan, tapi kalau badannya tak sehat, tak mampu juga untuk tawaf, untuk sa'i, untuk berada di Arafah, untuk melontar jamarat, karena ibadah-ibadah haji itu ibadah yang berat dilakukan berbanding ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian ada juga yang menambahkan satu lagi, yaitu apabila suasana aman. Kalau suasana perang bisa mendatangkan kemudaratan, maka pada tahun itu tidak wajib bagi kita pergi haji. Ini adalah juga penekanan, karena sebelum ini Allah menyebutkan walillahi 'alan nas, dan bagi Allah ke atas manusia. Manusia disebut secara umum. Setelah itu Allah ulang sekali lagi, bagi siapa diwajibkan ibadah haji tersebut? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Bagi yang mampu, bermakna yang mampu saja yang disebut. Ini bermakna yang khusus. Apabila Allah menyebutkan umum dahulu, kemudian barulah khusus. Umum dahulu, baru khusus. Sementara yang dimasukkan adalah itu juga. Dalam istilah ilmu Al-Quran namanya badalul ba'di minal kulli, yaitu pengganti bagi pengganti. Dia ini khusus yang menggantikan ini, menggantikan yang umum. Ini adalah salah satu bentuk penekanan di dalam penyampaian ayat Al-Quran. Maka berarti ada 4 penekanan dalam kewajiban ibadah haji. Maka jangan sampai dilalaikan. Penekanan pertama bagi Allah. Penekanan yang kedua atas manusia. Penekanan yang ketiga adalah man istata'a ilaihi sabila. Allah sebut sekali lagi dengan cara yang lebih khusus, ditujukan kepada orang-orang yang mampu. Dan penekanan yang keempat terakhir adalah wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari. Bermakna ini adalah ayat ancaman.
Kalau sudah mampu pergi haji, kemudian tak mau pergi haji karena mengingkari kewajiban haji, tak wajib bagi saya, padahal sudah wajib karena sudah punya bekal cukup. Sekarang ini berapa bekal pergi haji? Untuk tahun ini lebih kurang 40 juta lah. Sudah cukup dengan transportasi sekali. Sudah ada uang 40 juta. Bangun rumah sampai 400-500 juta. Beli mobil 250 juta. Ini hanya 40 juta saja. Pergi ke luar negeri habis 20-30 juta. Kemudian mengatakan belum wajib lagi bagi saya. Bermakna mengingkari kewajiban ibadah haji. Maka digunakan kata kafara. Kafara ini sebenarnya lebih tegas lagi. Kafir. Barang siapa yang kafir. Nah, maka para ulama mengatakan apa makna kafir di sini? Kan tak mungkin orang beriman itu disebut kafir apabila tidak menunaikan ibadah haji. Maka ada yang mengatakan makna kafir di sini kafir nikmat, kufur nikmat. Allah telah beri nikmat cukup berlebih, kemudian tidak juga menggunakan untuk ibadah haji, bermakna adalah kufur nikmah. Wa man kafara, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah sementara nikmat itu telah diberikan kepadanya cukup untuk pergi haji, maka dia akan rugi. Yang akan menanggung kerugiannya adalah dirinya sendiri. Jangan dikatakan pergi ibadah haji itu yang beruntung adalah Allah. Tidak, yang beruntung adalah dirinya sendiri. Karena ujung ayat Allah menyebutkan fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Apa makna kaya? Kaya maknanya cukup. Orang yang kaya, orang yang cukup. Kalau masih lagi memerlukan, itu bukan kaya itu. Rumah 3 tapi masih lagi memerlukan, tak cukup-cukup, itu tak kaya itu. Gaji 20-30 juta sebulan tapi tak cukup-cukup, tidak kaya. Gaji 1 juta saja tapi cukup, kaya. Rumah menyewa saja tapi cukup, kaya. Jadi siapa yang kaya? Orang yang punya harta banyak? Tidak, yang kaya adalah yang merasa cukup. Dan Allah itu maha kaya karena tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya. Kita yang memerlukan kepada Allah. Maka kita ini disebut fakir kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kamu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Jadi di saat kita itu beribadah, bukanlah manfaat atau kebaikan ibadah itu kepada Allah, tidak, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, tidak memerlukan apa-apa, anil alamin, dari semesta alam. Allah gunakan kata anil alamin, semesta alam. Padahal ayat ini kaitan dengan manusia. Manusia itu bahagian dari alam semesta ini. Tetapi Allah banyakkan lagi. Bukannya hanya Allah tidak memerlukan darimu wahai manusia, dari sekalian alam pun Allah tak memerlukan. Wah, lihat lebih tegas lagi ayat ini. Dengan demikian, maka nampaklah bahwasanya kewajiban ibadah haji itu kembali kepada diri hamba itu sendiri. Untuk mengetahui sejauh apa manfaat dan kebaikan ibadah haji ini ada pengajian khusus. Karena dalam ibadah ini haji ada talbiyah, dalam ibadah haji ada ihram, ada tawaf, ada minum air zam-zam, ada sa'i antara Safa Marwah, ada wukuf Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jamarat di Mina, tawaf ifadah. Ini semua adalah pelajaran yang berharga untuk kehidupan. Tetapi bukan sekarang ini waktunya. Nah, mudah-mudahan lain kesempatan kita akan terangkan betapa ibadah haji itu sebenarnya mengajar kita bagaimana hidup dengan baik, dengan tepat, dengan benar, dan mendatangkan keuntungan di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang keistimewaan Baitullah dalam penyampaian tentang kewajiban ibadah haji. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, apabila ibadah haji itu setiap tahun diadakan di tanah suci untuk mengagungkan Ka'bah, bermakna Ka'bah Baitullah itu akan teragungkan sampai hari kiamat. Karena ibadah haji itu berterusan sampai ke hari kiamat. Apabila sudah sedemikian nampak jelas keagungan Ka'bah Baitullah,
Karena diagungkan oleh jemaah haji setiap tahun. Bahkan bukan hanya ketika musim haji, sepanjang hari pun diagungkan melalui ibadah-ibadah umrah yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah ke tanah suci. Maka nampaklah keagungan Ka'bah, maka nampaklah kebenaran Islam, maka nampaklah kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah. Maka kalau tidak juga melihat kebenaran ini, maka ia adalah satu kebodohan yang nyata, atau kedengkian, atau keangkuhan dan kesombongan. Mudah-mudahan dengan ayat ini akan nampaklah kebenaran itu benar, dan akan nampaklah kebatilan itu batil. Yang benar adalah yang dinampakkan oleh Rasulullah, dan yang batil adalah yang ditunjukkan oleh musuh Rasulullah, musuh orang-orang beriman, dan musuh manusia sepanjang zaman, yang dipimpin oleh orang-orang Yahudi sampai ke hari ini. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengajaran bagi kita bersama, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.